Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan baik sehingga dapat beraktivitas dengan baik dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Baik, kali ini kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan penyusunan SKP 2021 yang sesuai dengan edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 dan sesuai dengan edaran BKN nomor 1 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, apa saja yang akan kita kupas hari ini? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama penyusunan SKP, kemudian penilaian SKP itu sendiri, penilaian perilaku, kemudian yang ketiga adalah pengintegrasian antara SKP periode Januari-Juni 2021 dengan SKP periode Juli-Desember 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, apa-apa saja yang kita butuhkan dalam menyusun SKP 2021 ini. Namun sebelum itu kita perlu memperhatikan apa-apa saja yang diminta dalam penyusunan SKP 2021 periode Juli Desember. Yang pertama adalah SKP itu sendiri, kemudian yang kedua adalah penilaian SKP jabatan fungsional guru dengan format seperti yang ada pada layar ini. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja guru periode Juli, Desember. Kemudian yang keempat adalah integrasi penilaian kinerja guru. Baik, kita akan memulai penyusunan SKP itu sendiri. Lalu, apa saja yang kita butuhkan dalam penyusunan SKP ini? Sepaling tidak ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah matrik tugas dari satuan organisasi. Yang kedua, lampiran Permendikbud nomor 16. Baik, kita akan melihat penyusunan SKP itu. Nah, dalam penyusunan SKP ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, rencana SKP, kemudian keterkaitan SKP dengan angka kredit, kemudian review SKP jabatan fungsional, kemudian verifikasi. Ini merupakan hal-hal yang harus kita lalui sebelum SKP yang tadi dipinta pejabat fungsional itu dapat kita buat. Baik, yang perlu kita butuhkan adalah dalam membuat SKP seperti pada surat edaran BKN ini. Yang pertama adalah pada jabatan fungsional, perlu kita perhatikan di sini, yang membuat sedikit para guru bingung adalah bagaimana mengisi rencana kerja utama. Di sini, rencana kerja utama dijelaskan diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matrik peran dan hasil, serta sesuai dengan tugas pokok jabatan. Kemudian kinerja utama itu diisi berdasarkan rencana kerja atasan langsung unit kerja organisasi yang diintervensi. Oleh sebab itu, kita memerlukan sebuah matriks peran dan hasil yang harus dan sudah dibuat seperti pada contoh ini. Lalu bagaimana kita cara membuatnya itu? Tentu berkaitan dengan peran guru, tidak jauh-jauh sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010. Seperti pada umumnya kita dalam menyusun angka kredit. Karena jabatan fungsional ini guru harus ada keterkaitan angka kredit, maka kita juga memerlukan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dalam menyusunnya. Baik, kita perhatikan lagi yang di sini yang diminta adalah matrik sesuai dengan tugas pokok jabatan. Di sini jabatannya adalah berkaitan dengan jabatan guru.
Kemudian yang ini adalah kinerja utama 2 dapat ditambahkan direktif untuk pencapaian sasaran organisasi kerja yang sesuai dengan tugas pokok jabatan atau yang bersifat inisiatif. Baik, kemudian adalah kinerja tambahan. Nah, kinerja tambahan seperti pada matrik lampiran peraturan menteri, di sini adalah ada tugas tambahan dari guru itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pengembangan, profesi berkelanjutan, kemudian penunjang tugas guru, dan di sini dibutuhkan. Baik, yang pertama kita akan menyusun SKP. Sebelum muncul seperti ini, kita buat sebuah rencana SKP. Nah, rencana SKP ini Bapak Ibu sekalian, inilah formatnya yang bisa kita buat. Kinerja utama kita ambil dari matrik guru itu sendiri, matrik dari tugas kepala sekolah. Di sini kita ambil dan kita kopikan, kita masukkan ke dalam kinerja utama. Kemudian rencana kerja terlaksananya ini pun juga kita bisa ambil dari matrik itu sendiri. Nah, kemudian eh, di sini, kemudian ini kita bisa melihatnya juga berdasarkan lampiran peraturan Menteri Pendidikan berkaitan dengan tugas pembelajaran dan bimbingan itu yang pertama adalah melaksanakan proses pembelajaran. Ini merupakan tugas utama. Kemudian proses bimbingan, kemudian melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, atau yang ini jika sekolah dasar bisa kita mengambil sebagai wali kelas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah tambahan ini seperti contoh di sini, saya ambil terlaksananya diklat fungsional. Kemudian terlaksananya diklat fungsional 30 JP sampai 80 JP. Kemudian terlaksananya membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan sekolahnya diterbitkan, dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan diedarkan secara nasional. Kemudian berikutnya adalah terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi pengurus organisasi profesi seperti PGRI, menjadi pengurus aktif KKG, dan ini tentu memiliki angka kredit. Nah, kemudian indikator kinerjanya adalah di sini misalkan PKG, kemudian kualitasnya presentasi tercapainya perencanaan pelaksanaan evaluasi kurikulum secara tuntas. Nah, targetnya bisa 76 sampai 90, bisa 90 sampai 100. Kemudian bulannya yaitu 6 bulan karena ini periode Juli sampai Desember 2021. Waktunya ketepatan waktu pelaksanaan ini adalah IKI atau indikator kinerja individu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita akan melihat keterkaitan. Nah, keterkaitan ini penting karena di sini tentu ketika jabatan fungsional harus ada keterkaitan dengan angka kredit. Nah, angka kredit disesuaikan dengan pangkat dan golongan. Di sini terlaksananya rencana pelaksanaan pembelajaran penilaian dan di SKP. Kemudian angka kreditnya di sini kita melihat kebetulan Suhardi ini adalah penata tingkat 1 3D. 3D pada angka 19,5. Tetapi di sini mengapa tidak 19,5? Karena angka kreditnya sudah dibagi menjadi 2. Karena sudah dipakai pada periode Januari sampai Juni dan kita ambil pada saat ini adalah Juli Desember dengan dibagi 2. Kemudian terlaksananya sebagai pembina ekstrakurikuler yang merupakan 2% dari penilaian utama ini dan itu pun dibagi menjadi 2. Kemudian program menjadi wali kelas sama 5% tetapi juga kita bagi 2. Apa yang tidak dibagi 2 itu adalah apabila kita memperoleh melaksanakan diklat yang lamanya 81%, 81 sampai 180 jam, itu apabila terlaksana di bulan Juli sampai Desember. Ini angka kreditnya misalkan memang dilaksanakan 1 kali dan memiliki angka kredit 2.
sesuai dengan daftar angka kredit. Kemudian pelaksanaan pendidikan fungsional selama 30 JP sampai 80 JP itu jika memang di Juli Desember itu 4 kali, maka angka kreditnya adalah 4. Kemudian terlaksana buat karya tulis, memang ini angka kreditnya 4. Kemudian membuat buku dalam bidang pendidikan dengan angka kredit 3. Kemudian, nah, ini tidak dibagi menjadi dua. Menjadi pengurus aktif organisasi profesi, ketika pengurus satu, anggota itu 0,75. Nah, pengurus satu maka tetap dibagi dua. Kemudian menjadi pengurus aktif KKG dibagi dua juga. Kemudian kepramukaan dibagi dua. 0,75 dibagi dua. Menjadi instruktur tidak. Ini tidak dibagi dua apabila menjadi instrukturnya pada periode Juli sampai Desember. Kemudian memperoleh penghargaan tanda jasa, maka memiliki angka kredit 1. Ini keterkaitan. Kemudian langkah yang kedua adalah interview, merupakan review rencana SKP. Nah, review ini direview oleh tim penilai, yaitu dari pimpinan organisasi atau kepala sekolah dengan memberikan review catatan-catatan perbaikan berkaitan dengan angka kredit tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah verifikasi. Tentu di sini verifikasinya memerlukan sebuah tim penilaian angka kredit. Apakah penghitungan ini sudah benar atau tidak? Apakah memang itu layak untuk diperhitungkan menjadi angka kredit atau tidak? Kemudian yang berikutnya berarti kita menyusunlah SKP jabatan fungsional apabila langkah-langkah tadi sudah kita buat. Kemudian ini merupakan SKP pejabat fungsional itu guru berdasarkan hal-hal yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian langkah yang berikutnya itu berkaitan dengan penilaian. Nah, di sini penilaian agak sedikit rumit karena di sini kita menghitung realisasi dari terlaksananya, capaian IKI-nya berapa persen, dihitung dari target dan realisasi. Ketika ada satu laporan, kemudian memang targetnya satu laporan dan dibuat satu laporan, maka 1%. Kemudian targetnya 76 sampai 90%, kemudian 90%, maka kemudian realisasinya. Nah, kemudian berkaitan dengan bulan. Ini semakin rendah bulan yang kita lakukan dalam melaksanakan rencana pembelajaran, maka semakin tinggi capaian IKI-nya. Seperti kita lihat. Oke. Kemudian kualitasnya. Kemudian ini laksananya fungsional. Di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, namun di sini yang membuat hal yang baru adalah nilai tertimbang. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan inilah sebagai penentu nilai SKP, nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini terbagi menjadi 3 cara penilaian. Ini yang harus kita kupas, yaitu nilai tertimbang utama yang merupakan tugas pokok tadi, itu memiliki apa itu nilai tertimbang? Nilai tertimbang merupakan nilai berdasarkan bobot. Nah, di sini ini bobotnya 60% yang kinerja utama, kemudian kinerja utama kedua berdasarkan rencana aksi atau inisiatif memiliki nilai 40%. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini kan bobotnya adalah 60%. Ketika dia mendapat nilai 100, maka nilainya 40%. Kemudian ini ketika ini 100, 100, kemudian bobotnya 40%, berarti tetap mendapatkan nilai 100 dari kedua nilai tertimbang ini. Nah, ini mempengaruhi. Misalkan ini kita lihat misalkan 70%, misalkan ya. Kita coba, maka ini akan mempengaruhi nilai tertimbangnya. Ini nilai berkaitan dengan nilai tertimbang merupakan menjadi nilai SKP itu sendiri. Nah, kemudian yang agak sedikit yang terbaru dalam penilaian ini adalah penilaian kinerja tambahan. Ini lihat angkanya 0,2,5. Dari mana mendapatkannya? Nah, ini harus memperhatikan sebuah penghitungan tertentu. Karena nilai tertimbang ini menggunakan rumus nilai tertimbang tambahan ini
memiliki rumus tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan cara nilainya merupakan di sini kita melihat tergantung dari kinerja itu sendiri. Apakah lingkupnya 1, 2, 3 ini keterangannya dalam satu, apakah kegiatan itu dalam satu perangkat daerah. Yang kedua, lingkup satu adalah antar perangkat daerah, kemudian yang ketiga adalah antar daerah dengan daerah pusat. Nah, seperti misalkan menjadi pengurus PGRI, di sini adalah antar daerah. Ya, kemudian, nah di sini adalah penilaiannya. Kemudian misalkan kita klik lingkupnya 1, maka dia menjadi 0,8, lingkupnya 2. Nah, ini cara penghitungannya adalah karena di sini hanya 80%, 80 nilainya adalah 80% dibagi 100 dikali lingkup dibagi 100 dikalikan dengan nilai itu sendiri. Saya ulang, ini mengapa mendapat 2,4? Rumusnya memang sudah ditentukan, yaitu 80% dibagi 100 dikali lingkup. Apakah lingkupnya 1, lingkup 2, atau lingkup 3, tergantung. Jadi berkaitan dengan lingkup ini adalah eh, kita ambil contoh. Misalkan terlaksananya diklat fungsional yang lamanya 81 sampai 181. Ini siapa penyelenggaranya? Dilaksanakan di mana? Ternyata dilaksanakan ada daerah dan pusat karena dilaksanakan oleh kegiatan yang berada di pusat. Nah, maka lingkupnya adalah 3, maka akan mendapatkan nilai tertimbang 2,4. Lalu 2,4, 2,4, 2,4, 0,8 ini akan kita tambah-tambahkan dengan nilai yang ini. Maka inilah mendapatkan nilai SKP. Nilai akhir dari SKP itu sendiri. Kita masih membahas berkaitan dengan nilai tertimbang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ingat nilai tertimbang ini untuk kinerja utama ini memiliki bobot 100 jika semuanya baik 100. Kemudian nilai yang pertama itu berdasarkan tugas utama itu memiliki bobot nilai tertimbangnya 60%. Kemudian nilai tertimbang yang berdasarkan inisiasi pendukung dari tugas utama adalah 40% jatahnya. Maka rumusnya adalah eh, jika kita melihat di sini ada beberapa rumus yang perlu kita gunakan, yaitu misalkan di sini nilai capaian rencana kerja 1 ditambah rencana kerja 2, kemudian dibagi 2 dikali 40 dibagi 100. Inilah nilai tertimbang yang memiliki bobot 40%. Nah, yang menjadi terpenting adalah nilai tertimbang di tambahan. Nah, di sini andaikan dapat 100 maka hanya dapat 2,4. Nah, di sini hanya dapat 2,4. Mengapa demikian? Di sini ada rumusnya tersendiri. Jadi, rumus nilai tertimbang itu memiliki rumus tersendiri, yaitu dia memiliki 80 dibagi 100. 80 dibagi 100 dikali dengan 3. 3 ini adalah tadi lingkupnya, lingkup kegiatan tersebut. Kemudian dibagi 100, kemudian dikalikan dengan nilai ini. Nah, jadi saya ulang di sini, misalkan kegiatan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan keprofesian ini dilaksanakan lingkupnya, oh ternyata antar daerah, ada daerah dan pusat. Oh ternyata kegiatan ini dilaksanakan, salah satu contohnya adalah FIM, Forum Indonesia Menulis, yang memiliki daerah, memiliki struktur dari pusat sampai daerah. Berarti ini adalah nilainya, lingkupnya 3. Jika lingkupnya 2, maka inilah hanya dapat nilai tertimbangnya 1,0 apabila nilainya 100. Misalkan
Tetapi ini juga nilai juga berpengaruh, nilai capaian kinerja kinerja di sini. Nah, jadi kalau misalkan ini 80, lingkupnya 2, maka dapat 0,90. Dan ingat di sini, nah, nilai SKP itu adalah seluruh nilai tertimbang, baik nilai tertimbang utama ditambah dengan nilai tertimbang tambahan. Namun catatan tidak boleh melebihi 120. Kalau 120 lebih maka akan kita konversi. Baik Bapak Ibu sekalian, langkah penilaian saya rasa kita sudah bisa melihat dari cara penghitungannya sangat mudah sekali, tetapi yang berbeda dengan SKP-SKP yang lama itu adalah nilai tertimbang. Kemudian kinerja. Nah, kinerja ada yang berbeda antara SKP lama dengan SKP baru. Coba kita perhatikan di sini ada inisiasi kerja. Jika kita memperhatikan lama, SKP lama ada kedisiplinan, ada eh, kita mencoba melihatnya SKP lama, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kemudian ketika SKP lama itu nilainya 1 sampai rentangnya 100, maka untuk SKP terbaru ini rentangnya adalah 1 sampai 120. Baik orientasi, inisiasi, komitmen, kerjasama. Nah, untuk guru tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu hanya untuk kepala sekolah. Namun, apalagi yang berbeda dari penilaian kinerja atau perilaku kerja pegawai negeri sipil? Nah, di sini kita akan membedakan beberapa indikator. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mengukurnya ada berkaitan dengan golongan itu juga berbeda. Misalkan di sini jabatannya guru madya itu berbeda dengan guru pertama dan guru muda. Apa perbedaannya? Nanti saya akan tunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan proses penghitungannya, rentang yang dibutuhkan. Nah, di sini ada tabel. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada guru muda, rentang tabel di sini adalah kebutuhan. Nah, coba kita perhatikan di sini jabatan. Kita adalah jabatan fungsional guru, ada utama, nilainya harus 5 sampai 6. Madya 4 sampai 5, muda itu 3 sampai 4, pertama itu 2 sampai 3. Apa maknanya? Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada situasi kerja. Misalkan ini adalah proses penilaian perilaku dengan pangkat jabatan guru muda. Di sini ada situasi, kemudian ada skala. Situasinya ada 5 situasi, nilainya berapa? Misalkan ketika memberikan pelayanan kepada pihak lain yang dilayani, maka di sini ada indikator kerjanya, indikator perilaku kerja. Nah, untuk yang guru muda di sini hanya paling maksimal adalah pada poin 4 di sini. Apa bunyi yang 4 ini? Memberikan layanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Kemudian yang terendah adalah dia hanya bisa bermain pada level 3. Memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani. Nah, tetapi apabila dia adalah guru madya, maka rentangnya adalah 4 sampai 5. Berarti nilai terendah dia harus memiliki 4 di sini indikatornya dan 5, kemudian tertinggi adalah 5 karena berdampak. Ini artinya setiap jabatan tertinggi memiliki tuntutan-tuntutan yang berbeda. Nah, di sini yang berpengaruhnya. Jadi proses penghitungan perilaku guru muda berarti rentangnya adalah 3 dan 4. Ketika 3 dan 4 maka kita akan mengkonvertkan nilai tersebut menjadi skala 120. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah di sini 90 ditambah 109 dikurang 90 dikalikan dengan skala yang didapat kemudian dikurang dengan skala minimal. Nah, sehingga ketika diskalakan adalah 101,4. Inilah yang didapatkan dalam nilai
proses pelayanan di bidang pelayanan. Ini situasinya, kemudian indikatornya. Berarti kita harus memperhatikan indikator-indikator tersebut. Bagaimana dengan guru pertama? Guru golongan 3A, 3B. Rentangnya adalah 2 sampai 3. Berarti kebutuhannya hanya 3 dan 2 paling kecil. Dengan rumus yang berbeda lagi. Rumusnya adalah 90 dikurang, yang terakhir adalah dikurang dengan eh, skala terkecil yang dia harus dapat dan diperoleh. Maka di sini misalkan ketika semuanya dapat 3, 3, 3, 3, maka diharapkan seseorang tersebut mendapatkan nilai tertinggi 109 dan terendah adalah 90. Ini yang diharapkan. Jadi kalau SKP lama itu adalah main tebak-tebakan, di sini pengukurannya terukur dengan menggunakan indikator dan indikator perilaku kerja. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendapatkan tersebut, maka nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam kinerja. Nah, di sini kinerja, ini sasaran kinerja pegawai tadi berdasarkan SKP 118, itu SKP-nya. Dia mendapatkan poin dari penilaian ini 118 di kinerja, maka dikonverkan, digabungkan antara perilaku dan sasaran kerja. Lalu apa lagi yang berbeda? Itu adalah nilai SKP. Tentu kita paham bahwa nilai SKP itu adalah gabungan dari nilai kinerja PNS itu diukur dari SK, sasaran kerja pegawai, dan perilaku. Tetapi memiliki bobot konversinya bukan sasaran kerja ditambah dengan perilaku dibagi dua, tetapi rumusnya adalah 70%. Jadi sasaran kerja ini mendapat jatah 70% dan perilaku 30% karena eh, boleh dengan pola yang kedua, yaitu 60% sasaran kerja pegawai dan 40% dari perilaku apabila di dalam sebuah organisasi atau sekolah tersebut dia menggunakan penilaian dengan memperhatikan rekan kerja yang memiliki pangkat rendah dari yang dinilai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu demikian. Jadi berkaitan dengan penilaian kinerja. Jadi ini prosesnya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah integrasi yang tak kalah pentingnya. Integrasi ini adalah bagaimana SKP lama dengan SKP baru diintegrasikan. Itu misalkan periode Juni, Juli mendapatkan nilai 83,8. Kemudian Juli Desember 100, Juli Desember di sini yang sudah kita lihat nilai kinerjanya setelah ditambah dengan perilaku kemudian dan SKP itu sendiri dapat 113, maka dibagi dua. Nah, lalu maka nilainya adalah 98,8 dengan kriteria baik. Kita tidak bisa mendapatkan nilai dengan kriteria sangat baik yaitu 110 sampai 120 apabila kita tidak memiliki ide baru, dan ini harus dikupas ide baru ini dengan apa namanya bab tersendiri. Nah, kemudian di sini laporan. Nah, laporan itu adalah integrasi. Tentu dalam laporan itu nilai SKP, nilai perilaku, nilai SKP dan perilaku. Kemudian di sini adalah angka kredit. Angka kredit itu adalah angka kredit tahunan. Artinya sudah ditambah angka kredit periode Januari ke Juni dan ditambah dengan periode Juli Desember. Nah, bagaimana mengkonversinya? Di sini ada beberapa rumus yang harus kita perhatikan. Misalkan kita melihat lama di 83,5, maka ada pengkonversiannya menjadi 123. Rumusnya adalah 90 ditambah 1,36 dikali dengan SKP lama dikurang 76. Nah, jadi nilai perilaku pun juga demikian, maka nilai SKP-nya pun juga demikian. Nah, lama, kemudian yang baru ini, maka barulah kita rata-ratakan. Saya ulang, ini SKP lama tidak akan bisa dikonversikan apabila tidak dikonversi menjadi rentangnya 100
Maka inilah rentang 120. Dari 83 ini maka kita akan konversikan menjadi 120. Ternyata 83 itu mendapatkan nilai 100,23. Nah, ini yang baru, yang tadi pada periode Juli dan Desember. Nah, kemudian ini rata-ratanya dan semuanya itu akan dimasukkan ke dalam SKP, laporan SKP. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian gambaran berkaitan dengan bagaimana proses kita mengkonversikan antara SKP 2021 periode Januari Juni yang sudah, kalau periode Januari Juni itu kita sudah familiar karena sudah lama kita gunakan. Tetapi bagaimana peralihan ini pengkonversiannya, yang dapat pengkonversiannya sehingga kita mendapatkan SKP yang baru sehingga mempermudah Bapak Ibu dalam penyusunan. Demikian Bapak Ibu sekalian sekilas berkaitan dengan laporan dokumen bagaimana kita menyusun SKP tahun 2021 secara lengkap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.